Oke, kalau semuanya, di sini gue sama Jambul bakal asistensi untuk tutorial yang ke-6 ini. Adapun untuk di tutorial yang ke-6 ini kita bakal bahas bab yang baru. Kalau di diktatnya Pak Erwin, ini ada di bab 4 yang self-training problems. Oke, yang mana di sini, sebenarnya intinya sama aja. Kalian bakal balik lagi ke persamaan yang ini, P min PF sama dengan S kali D. Akan tapi, untuk persamaan yang ini, di bab-bab yang sebelumnya itu kan kita menghitung berdasarkan banyaknya jumlah DOF. Tapi di materi yang baru ini, kita hitung berdasarkan ukuran dari kekakuan strukturnya dalam semua koordinat, baik dia DOF maupun dia restrain. Jadi di sini, NC di sini adalah number of coordinates-nya. Jadi semuanya dihitung ya, nggak cuma yang DOF-nya aja. Terus di sini ada NR-nya, number of restraints, banyaknya node restraints yang tertahan, yang terkekang. Terus di sini P bintang, ini adalah joint force. Ini kalau misalkan ada beban yang bekerja di join. Terus di sini ada PF, PF bintang, ini fixed joint forces-nya. Di sini adalah akibat dari si beban pada member, atau perubahan dari temperatur, atau akibat dari kesalahan fabrikasi yang mana bakal kita bahas lebih lanjut di bab ini. Terus di sini adalah S bintang. S bintang di sini tuh matriks kekakuan untuk semuanya. Jadi maupun yang DOF ataupun yang restrain kita perhitungkan. Maka dari itu assembly matriks di sini tuh bakal jauh lebih besar lah dibanding yang sebelumnya. Nah, jadi penyusunannya seperti ini yang mana ntar menghasilkan dua persamaan. Biasanya kan kita di soal tuh diminta untuk nyari displacement dan juga reaksi perletakannya ya, dan juga dengan gaya dalamnya. Nah, kalau untuk nyari displacement-nya, kalian bisa pakai persamaan yang ini. P min PF kurang SFR. P ini kayak yang tadi aku bilang ya, joint force, gaya di join. PF ini akibat beban member, perubahan temperatur, atau akibat kesalahan fabrikasi. Terus SFR ini itu ini kekakuan yang mana DOF dengan si restraint-nya. Terus DR ini adalah support displacement vector, itu nanti pasti dikasih di soal. Jadi biasanya si perletakannya itu ada displacement itu dimasukin ke si nilai DR ini. Gitu. Terus untuk S itu ya udah DOF banding DOF-nya. Nah, untuk nyari reaksi perletakannya, kalian bisa pakai persamaan yang bawahnya. R sama dengan RF ditambah SRF, D ditambah SRF dikali DR. Nah, di sini RF-nya itu fixed joint force struktur, yang mana nanti bakal berkaitan juga dengan si restraint dari koordinatnya. Kalau SRF ini antara NR-nya, banyaknya yang terrestrain sama yang DOF. Kalau D ini adalah displacement yang udah dapat sebelumnya, SRR ini adalah banyaknya jumlah yang terrestrain dibanding dengan yang terrestrainnya. Terus dikali dengan si DR-nya. Nah, biasanya kan kita ngasumsiin beban tuh datang dari gaya luar di join atau di member ya. Tapi kalau di sini tuh biasanya dari dalam member itu sendiri tuh bisa mengakibatkan perubahan, terutama ntar berefek di PF-nya. Nah, perubahan itu bisa aja dari kesalahan fabrikasi ataupun perubahan temperatur. Nah, kalau misalkan di kesalahan fabrikasi ini, misalkan dari member kalian tuh dipotongnya tuh terlalu pendek gitu, dan dipaksa dipasang, maka ntar akan timbul gaya. Jadi, untuk masangnya lagi, member tuh bakal ketarik atau bakal ketekan sebesar yang namanya delta L. Delta L ini timbul akibat dari gaya aksial tadi. Maka dari itu, untuk persamaan ekuivalennya, itu tuh E dikali A dikali dengan regangan. Nah, regangan di sini adalah delta L per L yang terjadi pada member tersebut. Nah, untuk yang kedua, permasalahan yang kedua itu kalau misalkan member kalian tuh dipanasin, terus bakal memuai gitu. Tapi karena ada ujung yang ditahan, maka di situ akan timbul yang namanya gaya. Nah, akibat dari perubahan temperatur tersebut, kalau misalkan batang dipanasin seragam sebesar T di sepanjang batangnya, tapi kalau misalkan ujung-ujungnya ini dikekang, batang itu kan nggak bakal bisa memanjang. Nah, makanya di situ timbul gaya tekan. Nih, gaya yang tekan di dalam batang itu.
Nanti dinyatain fix and force-nya dengan persamaan ini, E dikali A, dikali alfa, dikali T, yang mana ujung yang satu ini positif, ujung yang dua ini negatif. Nah, selanjutnya ini juga terjadi di di beam, di balok. Di balok ini, di sini ada yang namanya TU. TU ini adalah suhu permukaan yang di atas, sama TL. TL ini suhu permukaan di bawah. Terus juga ada H. H ini tinggi dari penampangnya. Nah, akibat dari perbedaan suhu ini, balok tuh bakal melengkung. Harusnya ilustrasinya di diktat Pak Erwin tuh ada ya. Jadi, karena ini juga kedua ujungnya dikekang, maka bisa timbul momen gitu di kedua ujung ini. Nah, persamaannya itu sebagai berikut, EI alfa dikali TL yang bawah dikurang TU, yang atas dibagi dengan H-nya. Nah, yang bawah ini lebih besar, lebih panas, jadi dia lebih memanjang, dan balok tuh bakal melengkung ke atas, ya makanya kayak gitulah. Terus, harusnya udah sih dari materinya. Kita bakal lebih lanjut bahas soalnya supaya lebih kebayang. Nah, di sini ada soal yang pertama dari McGuire 5.12. Di sini kalian dikasih si strukturnya. Nah, di struktur ini pokoknya dibilang si BC ini tuh sepanjang 400 mili akan ada pemanasan di bawah itu 40 derajat, di atas tuh 15 derajat. Nah, dikasih tahu di soal juga alfanya sekian, E-nya sekian, I-nya sekian gitu. Diminta untuk cari displacement, reaction, sama internal forces-nya. Nah, di sini karena balok, maka dari itu pasti yang muncul sih momennya kan. Nah, kita sebenarnya tinggal masukin aja persamaan yang sudah ada. Di sini karena semua elemennya juga udah diketahui, tinggal disubstitusi, itu 30 kali 10⁻³ kilonewton milimeter. Di B sama di C, ini momen di B sama di C ya, jadi ntar pasti bakal ada displacement θ-nya itu di B sama di C gitu. Pasti muncul lebih besar dibanding yang A sama D. A sama D juga ada kan, soalnya dia bukan jepit, jadi ya pasti adalah θ displacement si A sama si D. Nah, selanjutnya adalah kita mau nyari displacement-nya itu. Nah, buat nyari displacement-nya itu kan biasanya kita pakai yang ini ya, kalau balok. Nah, tapi karena si F-nya ini nggak ada, adanya si M-nya ini, maka dari itu untuk memudahkan aja sih, ini yang F ini dicoret, jadi sisa kekakuannya kayak gini, yang ini, EIL 42. Nah, buat nyari kekakuannya ini, kita cari yang AB sama CD ini ya karena dia panjangnya sama, jadi disatuin aja, dapatnya kayak gini kekakuannya, terus di BC dapat kekakuannya kayak gini gitu. Selanjutnya disusun aja matriks assembly-nya, ABCD-nya. Nah, buat displacement-nya, kita masuk lagi ke persamaan yang ini, P min PF sama dengan S kali D. Di P ini kan di join nggak ada, jadi 0 semua. Nah, di PF, di A kan 0. Di B ini sebesar 30 kali 10⁻³. Di C itu minus 30 kali 10⁻³. Di D itu 0. Terus S-nya, substitusi yang ini, displacement-nya, karena di sini displacement yang ada itu sebesar θ, dov-nya sebesar θ, jadi ya yang dicari θ A, B, C, D, nanti dapat nilainya seperti ini. Nah, kalau udah, kita mau nyari reaksi perletakan. Nah, untuk nyari reaksi perletakan kan sebenarnya balik lagi ya ke persamaan ini. Jadi, untuk memudahkan, di sini aku hitung dulu matriks S kali matriks D-nya didapat seperti ini. Terus buat nyari si P-nya, itu S kali D yang udah dapetin tadi dijumlahin dengan PF. Nah, nanti didapat sebesar 2,25 kilonewton. Nah, ini bisa disamain aja sama di striannya, dapatnya 2,25. Dan di sini sebenarnya nggak usah terlalu musingin arahnya, karena di sini minus, tapi di sini ke atas. Ya udah mungkin tuh asumsi awalnya beda. Tapi yang perlu di-highlight adalah konsistennya. Misalkan di sini yang minus, positif minus, ya kalau di sini atas, berarti di sini bawah-bawah atas, gitu. Nah, untuk nyari gaya dalamnya, ya untuk nyari gaya dalam pakai yang persamaan Q sama dengan K dikali U plus QF. K-nya di sini berdasarkan yang udah kalian hitung sebelumnya. Terus U-nya secara lokal, terus ditambah QF. Ya, ini AB sama CD nggak ada QF-nya. Nah, di sini BC-nya ada, didapat gaya dalamnya seperti ini. Gitu.
Terus lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kondisinya itu sama sebenarnya kayak nomor 1, cuman dia ditambah rangkap batang di B sama di C. Dan di si BE dan CF ini tuh bakal dipanasin juga sebesar 15 derajat. Nah, ini pasti dove-nya bakal bertambah. Jadi di sini tuh bakal bertambah karena nih ada translasi vertikal di B sama di C. Jadi di sini kan ada theta A, theta B, theta C, theta D. Nah, tapi di sini tambah lagi ada VB, ada VC. Nih kayak gini. Nah, maka dari itu karena ini dipanasin, jadi kita cari yang pakai persamaan F tadi yang E A kali alfa dikali dengan T. Terus di sini disubstitusi aja nilainya karena udah dikasih tahu semua juga di soal. Nah, di sini perhatiin ada minus karena dia pemanasan. Terus ya udah dicari aja assembly matriksnya. Kita cari satu-satu pakai matriks kekakuan rangka batang. Terus tinggal disubstitusi berdasarkan dengan jumlah dove yang ada. Nah, buat lanjut lagi kita nyari displacement-nya. Kita masukin aja ke P min PF sama dengan S kali D. P-nya kan 0 ya. PF-nya ini 0, V di A 0, theta di A 0, V di B itu sebesar minus 216, theta di B itu sebesar ini 30 kali 10 pangkat 3, terus V di C itu sebesar minus 216, terus theta di C itu sebesar minus 30 kali 10 pangkat 3, dan theta di D itu 0. Nanti didapat P min PF-nya kayak gini. Nah, udah tinggal di inverse matrix S, dikali matrix P min PF, didapat displacement-nya seperti ini. Nah, kalau dapat displacement, kalian cari aja di dalamnya pakai yang persamaan Q sama dengan K dikali U plus GF. Ini walaupun F, ya udah ini cuma kesepakatan tanda aja sih. Tapi untuk carinya pakai persamaan yang itu, terus tinggal dimasukin aja hasil matriks kekakuan yang udah harusnya dihitung sebelumnya, terus displacement lokal, terus QF-nya, dapat nilainya seperti ini sama seperti ini untuk di setiap member. Ini juga yang di rangka batangnya. Nah, setelah dari situ didapat perletakannya, reaksi perletakannya itu di sini bisa kita cek 2,38 yang mana itu sama ya kayak strian. Ini 2,38, 2,38, 2,38, 2,38. Nah, untuk ada tandanya konsisten aja. Udah? Oke, lanjut ke jambul. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang 3A, yaitu soal Maguire 5.14. Jadi di sini ada sebuah beam yang kita nggak tahu L1, L2-nya berapa, I-nya juga kita juga nggak tahu berapa. Ini ada 3 perletakan dan juga di batang ini ada perubahan suhu thermal gradient delta T along its length. Jadi kita diminta untuk menghitung displacement, reaksi, dan juga gaya dalam untuk kondisi A jika L2 sama dengan L1 dan juga B jika L2 itu sama dengan 2 kali L1. Jadi yang pertama ini ada tadi udah dijelasin sama Lydia juga kalau untuk perubahan suhu untuk momennya itu sendiri ini rumusnya itu sebagai berikut, bakal menimbulkan momen. Jadi di sini kita tahu kalau ini MZA sama dengan minus MZB itu sama dengan rumusnya EI alfa kali delta T per H. Yang ini juga sama MZB sama MZC juga sama EI alfa delta T per H. Nah, terus kita tinggal kalikan aja. Kita tinjau dulu bentang kiri. Jadi kita tahu di sini bahwa ini V1, theta 1, V2, theta 2. Kita tahu untuk yang bentang kiri V1 itu 0 karena dia itu peletakan sendi, yang V2-nya juga 0 karena peletakan roll. Untuk theta 1 dia ada karena dia bisa berotasi. Nah, untuk theta 2 0 karena sebenarnya dia itu saling meng-cancel nanti dan juga karena displacement-nya itu linear. Simetris. Jadi di sini yang B itu kita anggap 0 karena nanti bakal saling meng-cancel, yang untuk bentang kiri dan juga bentang kanan itu nanti bakal saling meng-cancel. Jadi di sini theta 2 itu 0.
Jadi kita tinjau bentang kiri dulu dengan seperti ini. Ini matris kekakuannya kali ini 0, theta 1, 0, 0 ditambah dengan tadi hasil perhitungan momennya. Jadi kita dapat nanti theta satunya itu minus alfa delta T kali L per 4H. Sama untuk bentang kanan. Nah, untuk bentang kanan karena tadi di sini itu 0, theta 2, maka cuman ada nanti theta 3 doang ada. Jadi di sini kita cari dan kita dapat theta 3 itu alfa kali delta T kali L per 4H. Selanjutnya nanti kita tinggal cari matriks D-nya, di mana kita dapat matriks D-nya itu sebagai berikut. Lalu setelah itu kita cari gaya dalamnya, di mana di sini kita tinggal ini sebenarnya F ini sama dengan K kali U tambah QF aja sebenarnya. Kalau kalian ingat rumus yang di balok, ini K kali U tambah QF didapat sekian. Ini untuk bentang kiri, yang di bawah ini untuk bentang kanan. Setelah itu dari situ kita bisa dapat reaksi peletakannya di A, di B, dan juga di C. Nah, selanjutnya kan kita mau bandingin hasilnya dengan software. Jadi di sini karena kita banyak yang nggak dikasih tahu datanya, bisa kita permisalkan dulu ini dengan kita misalkan E-nya 200 GPa, I-nya 200 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4, alfanya sekian, H-nya 10 mm, L-nya 1, dan juga delta T-nya itu 10 derajat Celcius. Jadi kita masukin M-nya itu tadi kan EI kali alfa kali delta T per H. Jadi momennya itu 480 kN/m. Terus kita masukin F bentang kiri ini sekian, F bentang kanan sekian, dan juga nanti kita masukin juga ke perletakan, didapat perletakan kita minus 720 kN, 1140 kN, dan juga minus 720 kN. Yang mana jika kita tes di dalam setrian, hasilnya ternyata sama. Oke, kita lanjut ke soal 3B. Tadi untuk 3B yang bikin beda itu tadi kan di L-nya aja ya, L2 sama dengan 2 kali L1. Jadi sebenarnya secara stepnya sih sama aja, tinggal kita masukin aja di sini. Kita tinjau bentang kiri K1, tinjau bentang kanan K2-nya, terus kita assembly matris kekakuan, kita hitung nilai displacement-nya, dan kita dapat nanti theta 1 dan juga theta 3-nya sekian, kita dapat D-nya sekian. Dan tinggal kita cari gaya dalamnya, F, sama tadi K kali U tambah QF, kita dapat nanti reaksi perletakan ini. Lalu kita masuk ke tes juga di dalam setrian, kita masukkan permisalan yang sama juga kayak tadi. Nah, kita dapat bahwa reaksi peletakan di A-nya minus 720, di B 1080 kN, dan di C itu minus 360 kN. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 4A, Maguire 5.15, yang sebenarnya ini pernah jadi soal tugas kalian dan juga udah pernah kami bahas juga di tutorial sebelumnya. Jadi di sini ada dua soal A dan B, rangka batang. Nah, di sini tension AB ini di AB ini ada tension sebesar 50 kN. Jadi AB, AC, dan AD harus difabrikasi sepanjang apa gitu. Sehingga ya tension di AB-nya itu 50 kN. Jadi di sini kita bikin dulu nodalnya di sini, penomorannya. Terus kita cari masing-masing kekakuan untuk member AB, member AC, member AD, dan juga kita bikin matriks kekakuan strukturnya sebagai berikut. Lalu ini tinggal kita cari bahwa FAB itu 50 kN tension. Jadi kita tinggal 50 kN itu sama dengan EA per L kali VA ditambah FAB. Dari situ kita dapat VA-nya itu minus 3,472 mm dan juga FAB-nya 76,04 kN. Setelah itu dari sini kita bisa tinggal masukkan aja untuk mencari masing-masing delta LAC dan juga delta LAD, yaitu VA kali 3/5. Jadi kita dapat delta LAC dan delta LAD-nya itu minus 2,083 mm. Kemudian untuk delta LAB dengan rumus ini kita dapat 6,667 mm. Baru nanti kita tinggal cari LAC dan LAD
tinggal kita kurangkan aja panjang mereka yang sebenarnya 10.000 dikurangi dengan delta L-nya didapat 9,997 meter, dan juga untuk LAB-nya itu 7,993 meter. Nah, untuk soal 4B itu sebenarnya sama aja secara step-nya, cuman di sini kita ada member baru yaitu AE. Kita cari masing-masing kekakuan member AB, AC, AD, dan juga AE. Kita bikin matriks kekakuan strukturnya. Terus ya sebenarnya sama aja untuk ini kan tadi kan FAB-nya 50, kita cari persamaan ini, lalu kita dapat VA-nya itu minus 1,045 mm, FAB-nya 42,158 kN. Lalu di sini kita dapat delta LAC sama dengan delta LAD, kita dapat minus 0,627, kemudian delta LAB 5,621. Lalu kita tinggal cari aja, jadi kita dapat LAC sama dengan LAD itu 9.999,37 mm, LAB-nya 7.994,379 mm, dan juga LAE-nya 5.998,95 mm. Selanjutnya ini kita ke soal terakhir, soal 5, Maguire 5.16, di mana ada 2 silinder yang diikat oleh sebuah hot driven rivet. Di sini berarti kan rivetnya yang dipanaskan, dan di sini kita tahu the heads are formed on the rivet at a temperature 1000 degrees Celsius higher than the cylinder. Jadi di sini kita tahu ada delta T sebesar 1000 derajat Celcius. Kemudian rivetnya mendingin, dan juga asumsi kalau rivetnya itu elastik, dan juga kita disuruh cari gaya yang terjadi pada sistem setelah rivetnya mendingin 1000 derajat Celcius. Jadi kita tahu A rivet 500 mm persegi, A silinder 4800 mm persegi, kemudian E-nya itu adalah 200.000 MPa, alfanya 1,2 kali 10⁻⁻⁵, dan juga L-nya itu panjangnya itu 200 mm. Jadi kita pertama cari dulu, jadi kan rivetnya yang dipanaskan, jadi kita tahu F itu untuk perubahan suhu, F itu sama dengan E kali A kali alfa kali delta T. Jadi kita tinggal masukin aja yang udah kita ketahui, kita dapat F-nya itu minus 1.200 kN. Jadi ada gaya aksial tekan sebesar 1.200 kN. Selanjutnya kita cari tambahan atau pengurangan panjangnya dengan rumus ini, delta L sama dengan F kali L per A kali E. Kita tahu, terus kita tinggal masukin aja yang udah kita ketahui, kita dapat ada pemendekan sistem sebesar 0,2264 mm. Lalu setelah itu kita baru bisa kita cari forces in the system, gaya-gaya yang bekerja di dalam sistemnya, dengan rumus F sama dengan A kali E kali delta L per L. Jadi kita tinggal masukin aja, kita tahu A silinder berapa, kita tahu A rivet berapa. Untuk yang silinder kita cari, kita dapat gaya yang terjadi itu gaya tekan 1086,72 kN. Untuk rivet kita kurangin gaya rivetnya itu 1200 dikurangi dengan rumus ini, kita dapat 1086,72 kN tarik. Oke, sekian tutorial dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa tanya ke gua atau enggak Lydia. Sekian, terima kasih.